Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PJJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada Bapak Ade dan Bapak Vicky selaku rekan kelas B24. Kembali lagi bersama kita di podcast kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas sebuah kemudahan luar biasa dalam syariat Islam, dalam sholat bagi seorang musafir, orang yang melakukan bepergian, yakni sholat jamak dan qashar. Kita akan mengupas tuntas syarat-syaratnya, khususnya merujuk pada pandangan Imam Syafi'i yang banyak dipegang di Indonesia. Sumber dari kitab-kitab klasik seperti Matan Abi Suja, Minhajut Thalibin, dan Safinatun Najah. Baik, eh, kita buat sesi pertanyaan saja, nanti terkait seputar syarat-syarat dan jamak qashar ini. Bisa kita kupas dengan mekanisme tanya jawab saja. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih untuk host. Ada pertanyaan dari saya. Bisa dijelaskan secara ringkas apa perbedaan utama antara sholat qashar dan sholat jamak? Dan bagaimana hukum qashar menurut mazhab Syafi'i? Apakah wajib, sunnah, atau hanya sekedar rukhsah atau keringanan? Terima kasih. Baik, Pak Ade, untuk apa itu qashar dan apa itu jamak? Baik, untuk qashar sendiri adalah artinya itu memperpendek atau meringkas. Jadi ketika masalah ini terkait sholat, maka adalah bermakna meringkas rokaat sholat. Makanya dalam masalah qashar ini hanya berlaku pada sholat-sholat yang rubaiyah, yaitu sholat-sholat yang rokaatnya ada 4. Maka yang diperbolehkan untuk diqashar dalam sholat 5 waktu itu hanya zuhur, asar, dan isya. Ya, Untuk maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Kemudian untuk jamak sendiri, jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Misal menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. ya, Maka jamak sendiri itu ada dua pengertiannya, ada jamak takhir dan ada jamak takdim. Jamak takhir itu ketika menggabungkan dua sholat kemudian dilaksanakan pada sholat yang kedua, waktu sholat yang kedua. Untuk jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat yang kemudian dilakukan pada waktu sholat yang pertama, seperti sholat duhur dan asar. Ketika dilakukan pada waktu sholat duhur maka dinamakan jamak takdim. Ketika dilakukan pada waktu sholat asar itu dinamakan jamak takdim. oke. Begitu Pak Ya. Adi. Terima kasih jawabannya host sangat bermanfaat sekali. Silahkan Pak Vicky apabila ada pertanyaan. Oke, langsung saja nggih Pak Risman. Untuk sholat Ya, yang bisa dikosor itu apa saja? Misal maghrib sama isya apa yang lain gitu. Terus kan tadi melihat dari keterangan Pak Risman, kenapa sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa dikosor? ya, terima kasih Pak Vicky. Ya seperti tadi, karena qashar ini hanya berlaku pada sholat rubaiyah, yaitu sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat. Rakaatnya berjumlah 4. Dan ini sifatnya taklifi. Sifatnya taklifi. Taklifi itu sudah bukan taklifi tauqifi. Guys, sifatnya itu tauqifi. Tauqifi itu sudah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa kita analogikan kenapa, alasannya seperti apa, tidak bisa. Namun bisa mungkin ya sedikit masuk akal ketika kenapa sholat qashar itu hanya pada sholat yang 4 rakaat. Karena yang bisa dibagi, yang mungkin dibagi adalah yang 4 rakaat. Untuk yang maghrib 3 rakaat, bagaimana kita membagi?
apakah 1,5, lalu gambarnya seperti apa? Apalagi subuh yang hanya 2 rakaat Dua. gitu. Ya seperti Oke, itu. oke. Alhamdulillah. Mungkin cukup itu yang dapat saya pertanyakan. Mungkin dari Pak Ade ada lagi Ya, ada lagi sih Pak. tentang qasar? Eh, Apabila kita merujuk nih ke kitab fikih yang klasik gitu ya, mazhab Syafi'i seperti Safinatun Najah atau Minhajut Thalibin, bab apa saja sih yang secara khusus membahas tentang keringanan safar ini, Pak? Silakan, Pak. Oh, di dalam kitab plastik biasanya ya, kitab kuning itu kalau di pesantren itu biasanya dalam pembahasan qashar, jamak ataupun qashar ini pada bab sholat. Pada biasanya judulnya atau fasal kita mengatakan seperti itu adalah fasal sholatul musafir. Sholatnya orang yang bepergian. Kaifiyatu sholatil musafir. Bagaimana mekanisme sholatnya orang yang bepergian. Seperti itu. Biasanya seperti itu, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Terus untuk jarak minimal yang disebut safar, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk sholat qasar, menurut mazhab Syafi'i itu berapa, Pak? Dikonversikan dalam Ya, sekarang. untuk madhab Syafi'i itu biasanya dalam kitab itu menggunakan istilah marhalaten, yaitu 2 marhalah. 2 marhalah itu berarti 16 farsah. Kalau dikonversikan ke ukuran sekarang ini, kurang lebih ya antara 80 sampai 81 kilometer. Jadi ketika sudah kita bepergian kemudian sampai menempuh jarak 80 atau sampai 81 kilometer, itu kita sudah mempunyai mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam sholat, yaitu bisa jamak dan qashar. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya untuk syarat jamak dan qashar sendiri itu sama. Artinya apa? Seseorang yang bepergian itu harus mencapai marhalaten tadi, yaitu batas minimal di situ diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Cuma dalam satu kaul atau pendapat ulama itu ada yang mengatakan memperbolehkan menjamak sholat sebab bepergian meskipun belum mencapai marhalaten, meskipun belum mencapai 81 kilometer itu sudah boleh menjamak. Tapi ini hanya dalam bab menjamak saja. Untuk mengkosor ini tetap syaratnya harus minimal 81 kilometer. Nah, seperti itu. Oke, oke. Oh, oke. Ini langsung saya izin menanyakan lagi, Bapak. Ya. Terus kapan seseorang itu resmi dianggap musafir atau boleh mengqashar sholat tersebut? Apakah sejak keluar dari rumah atau setelah melewati batas tertentu tadi? Tertentu, ya. Ya, siap, siap. Ya, ini juga penting ini. Banyak juga yang mungkin salah paham. Dinamakan bepergian. Kalau istilah kita bepergian kan sudah keluar rumah, kita menyiapkan barang, packing-packing barang, kemudian keluar pintu itu sudah dinamakan bepergian. Seperti itu. Apakah apakah nanti kalau kita keluar rumah kemudian mampir di musolah daerah kita atau di desa kita itu di musola atau kemudian di masjid misalnya, apakah sudah boleh di situ menjamak atau mengqashar? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, di dalam kitab itu disilakan, dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama itu diterangkan bahwa ada batas minimal yang terkait tempat ya, itu dikatakan dia sudah musafir atau belum. Itu ketika seorang yang bepergian itu sudah melewati batas daerahnya atau suar pagar batas dari tempat tinggalnya. Misalnya lingkup terkecil
dari tempat tinggal itu apa? Lingkup terkecil dari tempat tinggal itu desa, katakan desa. Desa itu lingkup terkecil tempat tinggal kita. Ketika kita sudah melewati batas desa kita, ya, maka kita sudah dinamakan musafir dan boleh melakukan rukhsah-rukhsah yang telah diberikan oleh syariat, ya, seperti itu. Jadi kita harus melewati dulu batas desa kita. Kalau belum, meskipun kita sudah pergi keluar dari rumah, tapi kalau belum belum melewati batas desa, maka belum bisa melakukan rukhsah tadi. Jadi itu Pak Ludi. Oke. Oke. Ah, Ini izin lagi ya Pak Ade, saya iya. lagi. Silakan. Nah, kan ketika kita sholat duhur, mungkin dari rumah kita sholat duhur ya Pak. Nanti kita punya tujuan itu kira-kira akan melewati jam asar, bahkan sampai maghrib. Nah, ketika waktu tersebut, kita kan sudah dihitung-hitung bakal arek dewi itu kok bahasa Jawa nggak apa-apa ya Pak? Ya, Ini nggak apa-apa, nggak. nanti kan melewati, nanti saya nggak nutut sholat asarnya. Loh, terus itu niat sholat jamak takdim sama takhir kan Pak, itu bisa diniatkan dulu apa gimana? Kan kita sudah memperhitungkan, nanti nggak akan ketemu sholat asar gitu. Apa kita kosor di Berarti awal di rumah itu? Boleh nggak? ketika jenengan bepergian ya, naik kendaraan. Nah, misalnya lah, waktunya itu sebelum sholat duhur. Berarti kan belum melakukan sholat duhur. Gitu ya, Pak? Ya, Waktunya itu sebelum sholat duhur. Kemudian diperkirakan ini tidak akan berhenti kendaraan ini sampai tujuan ya. Setelah keluar sholat asar. Artinya habis sholat asar pun itu belum berhenti kendaraan itu. Bagaimana? Seperti itu, Pak ya. Ini saja kita tetap niat ya. Kita tetap niat jamak yang ya paling memungkinkan adalah jamak takhir. Kita tetap niat sholat jamak dan jam itu jamak takhir. Ya siapa tahu kan kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu pas waktu sholat asar kendaraan itu berhenti. Entah itu berhenti karena ada suatu kejadian atau kondisi yang memungkinkan untuk berhenti seperti itu. Kalaupun nanti tidak berhenti, misalnya sampai habis sholat asar, waktu sholat asar, misal, maka nanti jatuhnya itu adalah kodok. Nah, kita tetap sholat tapi jatuhnya apa? Kodok. Dan kita tidak berdosa atas itu. Kenapa? Karena kita sudah niat sebenarnya, niat di awal untuk melakukan sholat. Nah, seperti itu. Berarti kita penting niat dulu ya Pak. Kita punya perhitungan, yang penting kita untuk niatkan gitu ya. Harus niat dulu. Terima kasih. Perkara pelaksanaan nanti urusan nanti ya. Terima kasih Bapak. Mantap. Pak Ade mungkin. Ini nih Pak nih, untuk jamak takhir ya. Niat harus dilakukan di waktu sholat yang pertama. Bagaimana cara memastikannya dan apa yang terjadi jika waktu sholat pertama sudah habis sementara kita belum niat mengakhirkan? Terima kasih Pak. Ya, ketika kita mau menjamak sholat, ya, mau menjamak takhir, misalnya. Kemudian syarat ketika menjamak takhir itu harus berada pada waktu sholat yang pertama. Jadi misalnya sholat duhur sama sholat asar. Kita mau menjamak takhir itu harus pada waktu sholat duhur. Jadi ada niat jamak takhir menggabungkan sholat duhur dan asar yang dilakukan pada waktu asar, namun niat itu dilakukan saat waktu sholat duhur. Nah, ketika lupa misalnya, lupa sampai habis waktu sholat duhur bagaimana? Maka nanti jatuhnya adalah dia duhurnya kodok, ya. Kemudian
asarnya ada itu dilakukan pada waktunya. Jadi nanti tidak menjamak itu jatuhnya, Oh, iya. tapi kodok satu, benar-benar kodok Mm-mm. satu yaitu zuhur. Kenapa? Karena syarat niat tadi tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi nanti kodok sholat, kalau dikatakan dosa, ya dia berdosa. Karena setelah meninggalkan sholat zuhur. Ya, seperti Iya. itu. Ya, terima kasih. Nah, itu kita bisa mengkosor itu apa dalam perjalanan semua perjalanan atau dalam perjalanan kita mau koya-koya atau gimana mau jalan-jalan yang sifatnya yang maksiat lah Pak. Itu apa kita bisa kosor juga gitu Pak? Kan kita mungkin ada anak yang bandel tapi dia Iya. masih melakukan sholat. Tapi ini tujuannya bepergian untuk maksiat. Apakah kita juga diperbolehkan untuk kosor tersebut? Atau kan Ya, biasanya anak-anak itu menganggap nganu musafir apa haram gitu Pak. iya, iya. Bagus sekali pertanyaannya Pak Vicky. Jadi safar sendiri atau berkan sendiri itu banyak macamnya. Ada yang sifatnya wajib ketika safar itu misalnya untuk apa jenengnya menunaikan kewajiban seperti nyaur utang, ya, nyaur utang. Kemudian ada yang sifatnya itu mubah, ya seperti kita refreshing, rekreasi, ya itu mubah. Ada yang sunnah ketika Hmm. seperti berziarah, ziarah kubur itu sunnah. Ada yang bahkan haram ketika safar itu ada unsur maksiat seperti menonton konser, konser yang di situ banyak sekali maksiatnya seperti itu. Itu hukumnya haram. Dan yang diperbolehkan atau yang safar yang mendapat dispensasi atau rukhsah sehingga bisa melakukan jam ataupun qasar itu hanya safar-safar yang eh, minimal mubah, kecuali safar yang maksiat. Untuk safar maksiat ini tidak bisa mendapatkan rukhsah. Dan safar ini maksiat ini pun dibagi nanti. Ada maksiyah bis safar, ada maksiyah bis safar. Maksiat bis safar itu ketika dari awal niatnya memang untuk maksiat. Seperti tadi menonton konser, niatnya bepergian itu. Ada yang bis safar, jadi dia itu bepergian sebenarnya tidak untuk maksiat. Ya, untuk apalah pokoknya mubah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu melihat ada konser, kemudian hatinya tergerak untuk menonton. Lah ini safar maksiat yang bis safar. Maksiatnya terjadi dalam tengah-tengah perjalanan. Ketika dalam tengah-tengah perjalanan, ya, maka dia itu tetap atau boleh tetap melakukan mendapat dispensasi melakukan jamak ataupun kosor. Tapi untuk ketika maksiat itu di safar, maka selamanya tidak boleh karena sebab ini sudah hilang dari awal. Sebab mendapat dispensasi atau rukhsah tadi kan karena safar, sedangkan safarnya saja ini sudah salah. Nah, kalau safarnya maksiatnya itu fis safar dalam tengah perjalanan ini masih boleh. Jadi ada perbedaan antara maksiyah bis safar sama maksiyah bis safar sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. terima kasih, Masya Allah. Terima kasih untuk jawabannya Bapak untuk menambah ilmu di pagi ini. Di siang hari ini ya Pak. Siang hari, Pak. Ya, terima kasih untuk Kiai host. Masya Allah. Alhamdulillah Masya Allah. ilmunya. Kita cukupkan Pak ya. Ya, ya. Jadi Ya, teman-teman sekalian, sobat PJJ yang berbahagia, keinginan untuk jamak dan qasar ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemudahan bagi hambanya yang sedang dalam kesulitan perjalanan. Selama niat safar kita baik, bukan maksiat, jaraknya minimal 81 km, dan kita memenuhi syarat-syarat dan teknis lainnya, seperti niat dan tertib ketika kita berhak mengambil rukhsah itu. Ini menunjukkan betapa fleksibel dan indahnya syariat Islam. Semoga kita bisa mengamalkan keringanan ini
dengan benar sesuai tuntunan madhab Syafi'i. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.